Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Kita baca bersama-sama Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah membaca firman-Mu, suatu penglihatan yang boleh dilihat oleh Yohanes, dan Tuhan boleh menyampaikannya kepada Yohanes, dan Yohanes menyampaikannya kepada gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan boleh dikuatkan, gereja Tuhan boleh dihiburkan, memperlihatkan kepada kami ya Tuhan, umat manusia, apa yang akan terjadi pada akhir dari segala sesuatu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menuntun setiap kami untuk kami boleh mengerti setiap hal yang ada di dalamnya, dan apa yang disampaikan 2000 tahun lalu boleh kami mengerti juga di saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, anggur murka adalah menggambarkan penghakiman Kristus atas dunia yang berdosa. Sekali lagi ya, anggur murka itu adalah menggambarkan penghakiman Kristus atas dunia yang berdosa. Ini bukan peperangan antara manusia dengan manusia yang lain, dengan bannernya Tuhan bersama dengan kita, bukan. Bukan manusia dengan manusia yang lain, tetapi ini adalah murka Allah yang kudus terhadap seluruh bumi yang melawan Allah. Dan perikop ini adalah penutup dari bagian yang keempat. Bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 3, bicara mengenai ketujuh gereja yang menyatakan kemuliaan Kristus dan berbicara kepada seluruh gereja di Asia. Itu bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 3. Bagian kedua adalah pasal keempat sampai pasal ketujuh, bicara mengenai 7 materai. Bahwa Kristus memerintah di sepanjang zaman, sepanjang sejarah untuk memelihara umatnya. Ketika bicara mengenai 7 materai. Lalu bagian yang ketiga adalah pasal 8 sampai pasal yang ke-11, bicara 7 sangkakala setelah 7 materai. Dan di 7 sangkakala ini menyatakan bahwa penghakiman datang dengan mengumumkan kemenangan Kristus atas dunia yang memberontak, dengan sangkakala ditiupkan. 7 sangkakala. Lalu bagian keempat adalah pasal 12 sampai pasal ke-14. Bicara peperangan rohani yang terjadi di balik layar sejarah gereja. Yohanes menyampaikan kepada kita dengan simbol-simbol, tetapi ini menyatakan peperangan rohani yang terjadi di dalam dunia sejarah. Saudara, di setiap akhir dari tiap-tiap bagian, dari bagian 1, 2, 3, kita itu dibawa semakin menuju mendekat akan kedatangan Tuhan. Kita dibawa ke ambang pintu kedatangan Kristus. Tetapi di bagian yang keempat ini, barulah sekarang ini pertama kalinya kita benar-benar melihat kedatangan Kristus. Sebelumnya hanya sampai dia akan datang terus berlanjut lagi ke tema yang lain. Dan di bagian yang keempat yang paling akhir ini barulah pertama kalinya benar-benar melihat kedatangan Kristus yang dimulai dengan ayat yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Saudara, ketika Yesus ditangkap dan dibawa kepada imam besar Kayafas, dia diadili dengan tidak adil.
Bahkan ketika diadili oleh pemerintah Romawi, dia dimahkotakan duri, tetapi sekarang dia bermahkotakan emas. Dan ketika diadili oleh Imam Kayafas, ketika bertanya, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus berkata kepada dia, imam besar itu, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Perkataan Yesus inilah yang membuat Yesus kemudian akhirnya dipukuli dan kemudian disalibkan. Bukan perkataan, ya saya Mesias, bukan. Tapi perkataan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yaitu dia datang kepada Bapa di atas awan-awan. Saudara, awan putih itu mencerminkan kemuliaan Allah yang menyilaukan. Putih bicara kekudusan, kemuliaan, kemurnian. Awan putih mencerminkan kemuliaan Allah yang menyilaukan. Saya melihat pemandangan seperti ini ketika pergi main ski di Hakuba, naik ke paling atasnya, dan di awan-awan itu kemudian ada muncul ditembusi oleh sinar yang terang benderang, dan itu begitu indahnya. Terlebih lagi awan putih ini ketika Kristus datang, dan ini mencerminkan kemuliaan Allah yang menyilaukan. Saudara, Yesus datang kembali ke bumi, dia bawa lambang kemuliaan dan kemenangannya. Dia membawa lambang kemuliaan dan kemenangannya. Ketika Musa masuk ke dalam kemah suci, awan kemuliaan itu membuat wajahnya bersinar-sinar. Ketika Yesus naik ke surga, di atas awan ini para malaikat memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Dengan awan yang sama, awan putih ini. Dan Daniel menubuatkan mengenai kenaikan Yesus. Sebenarnya ketika Yesus mengatakan kepada imam besar, itu pun sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Kita buka bersama-sama Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Bersama-sama 1, 2, 3. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi ini penampakan bahwa Yesus naik ke surga. Jadi bukan sebaliknya ya. Yesus naik ke surga, datang dibawa ke hadapannya yang lanjut usianya. Ini bicara kenaikan Yesus. Dan kemudian nanti Yesus akan datang kembali. Dan di atas awan kemuliaan itu dia akan menggenapkan sejarah keselamatan. Dia akan menyelesaikan sejarah keselamatan. Ini adalah akhir zaman. Kalau sekarang kita hidup di zaman akhir, ketika Kristus datang kedua kali, itu adalah akhir zaman. Dan ini saatnya pertama kali Yohanes melihatnya. Sebuah mahkota emas dikenakannya. Ini menunjukkan bahwa Mesias sebagai orang yang telah menang. Dan dengan demikian dia berhak untuk bertindak dalam penghakiman. Mahkota bicara kemenangan. Lalu bicara mengenai dia berhak bertindak dalam penghakiman itu dengan apa, saudara? Dengan digambarkan dia bawa apa? Di tangannya ada sebilah sabit tajam. Bicara dia menang. Kemudian dia bicara datang untuk menghakimi. Satu bicara mahkota emas, satu bicara dia pegang sabit yang tajam. Saudara, dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus kan waktu datang ke bumi ini dia terus menyampaikan mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama ini, kerajaan Allah seumpama itu. Dan memang pesan Kristus Yesus adalah berkenaan dengan kerajaan Allah. Bahkan di awal dari pelayanannya dan juga terus dia sampaikan adalah berkenaan dengan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah telah datang. Tuhan Yesus menyampaikan mengenai kerajaan Allah. Dan perumpamaan juga berkenaan dengan kerajaan Allah. Dan dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah, dia akan datang kembali untuk menghakimi. Ini sesuatu yang akan terjadi dan Tuhan sampaikan ini kepada gerejanya dan dunia juga bahkan. Mengenai penghakiman Tuhan. Dia akan memisahkan yang benar dengan yang tidak benar. Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai gandum dan lalang. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
Kumpulkanlah lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gadum itu ke dalam lumbungku. Saudara, Yesus akan datang kembali dengan sebilah sabit di tangannya, tajam. Dan tidak akan ada penundaan lagi. Penuaian akan terjadi pada saat dia datang. Tetapi sebelum dia datang pun, akhir dari hidup seseorang adalah saat kematian seseorang. Ketika seseorang mati pada saat itu selesailah. Itu akhir dari hidup. Akhir daripada apa yang bisa saudara lakukan. Selama saudara masih diberikan kehidupan, itu adalah kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan. Penuaian akan terjadi pada saat dia datang. Peristiwa yang pertama yang terjadi ketika Kristus datang adalah kebangkitan tubuh. Ketika para malaikatnya muncul keluar, dia tiupkan sangkakalanya, maka ada kebangkitan tubuh yang kemudian Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, saya bacakan. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan saudara, ini adalah peristiwa yang besar, yang penuh dengan sukacita. Peristiwa besar yang penuh dengan sukacita. Ini adalah peristiwa besar yang dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Akan terjadi penuaian, dan penuaian itu adalah penuaian ganda. Penuaian ganda. Penuaian pertama adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan upah yang kekal dan akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebagaimana Mazmur 23 yang mengatakan di permulaan, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Walaupun lewati lembah kekelaman, tetapi itu hanyalah pertengahan. Pada akhirnya aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selama-lamanya bersama dengan Dia. Di dalam penuaian pertama, umatnya yang percaya dibangkitkan dan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sedangkan penuaian yang kedua, namanya juga penuaian ganda, ada yang kedua, yaitu bagi mereka yang menolaknya akan dihakimi dengan hukuman kekal, menerima kilangan murka Allah. Firman Tuhan katakan. Saudara, selain Kristus, kemudian ada malaikat yang lain yang keluar dari bait suci. Setelah Kristus muncul di atas awan putih, lalu kemudian muncul malaikat keluar dari bait suci, dan dia membawa pesan dari bait suci. Pesan dari mana? Pesan dari Bapa. Ketika Kristus datang di dalam dunia ini, dia mengatakan akan harinya akhir zaman itu kapan? Tuhan Yesus katakan, anak tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Kristus menundukkan dirinya di hadapan Bapa. Walaupun sama-sama Allah, setara, tetapi dia menundukkan dirinya kepada Bapa. Berkenaan mengenai hari kedatangannya, Kristus pun tunggu Bapa bilang apa. Ini timingnya. Maka kemudian malaikat keluar dari bait suci menyampaikan pesannya kepada Yesus Kristus. Ini waktunya. Dituai. Penuaian terjadi. Makanya oleh sebab itu mengapa malaikat itu keluar dari bait suci dan menyampaikan pesan dari Bapa. Dia berseru kepada Dia yang duduk di atas awan, dikatakan oleh firman Tuhan. Malaikat ini mengumumkan penuaian yang telah lama dinanti-nantikan oleh orang percaya, orang-orang kudus Tuhan yang akan dikumpulkan ke dalam kemuliaan yang kekal. Dikatakan di ayat yang ke-15, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak, sudah matang, atau sudah genap. Saudara, atas kasih karunia Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan yang besar antara orang yang percaya kepada firman Tuhan, yaitu gandum, hidupnya akan dikuduskan, ditransformasi. Dan ini akan semakin beda bahkan terlihat dengan lalang. Gandum terus dikuduskan oleh Tuhan, tetapi lalang terus hidup di dalam kebobrokan dan kegelapannya. Perbedaan akan semakin mencolok, semakin terjadi antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Yang percaya akan memiliki kualitas moral yang berbeda, tetapi itu pun adalah kasih karunia
Tuhan. Saudara, ketika saudara bicara relasi keluarga yang buruk, relasi orang tua yang buruk, relasi masyarakat yang buruk, itu saudara jangan selesaikan tanpa datang kepada Tuhan, maka sia-sia, gak akan selesai. Tetapi Tuhan terus mengubah orang percayanya untuk semakin kudus, bahkan lewat penganiayaan, penderitaan, kesulitan, kekurangan. Yang percaya akan memiliki kualitas moral yang berbeda, tetapi itu pun adalah kasih karunia Tuhan. Siapa yang bisa menemani orang berjalan untuk 2 kali lipat? Kristus perintahkan. Siapa yang bisa memberi lebih dari orang yang minta makan? Kristus perintahkan. Kepada mereka yang lapar, diberikan makan. Kepada mereka yang haus, diberikan minum. Ketika aku lapar, kata Tuhan Yesus, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Orang yang percaya ketika melakukan perbuatan baik, mereka akan melakukannya bahkan tanpa sadar. Karena ini sudah menjadi gaya hidupnya, menjadi lifestyle hidupnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus katakan mengenai hal ini, mereka enggak ngeh. Lalu mereka katakan, kapan aku melakukan hal ini semua Tuhan? Karena mereka benar-benar melakukannya, itu sudah menjadi satu dengan hidupnya. Perbuatan-perbuatan baik itu. Sedangkan mereka yang adalah lalang, yang dikumpulkan di sebelah kiri, yang adalah kambing-kambing, mereka juga menanyakan pertanyaan yang sama. Kapan engkau lapar, kapan engkau haus? Saya nggak tahu, tetapi dengan sikap hati yang berbeda. Yang satu adalah benar-benar nggak tahu kapan apa yang perbuatan baik yang dia lakukan kepada Kristus. Yang satu menantang, kamu nggak kasih tahu aku sih, kamu nggak datang kepada aku sih. Kapan kamu datang? Kapan kamu haus? Kapan kamu lapar? Tetapi ada kalimat panjang yang berbeda. Dombanya berbicara dengan lebih panjang. Kapan Tuhan kamu begini? Kapan Tuhan gini? Tapi yang kambing begitu cepatnya. Kapan kamu lapar haus cepat deh. Menandakan ketidaksopanannya, menandakan perbuatannya yang jahat. Saudara, penuaian adalah akhir zaman. Orang Kristen adalah pekerjanya yang mempersiapkan panen. Orang Kristen adalah pekerjanya yang mempersiapkan panen. Dalam mempersiapkan panen ada kerja keras. Bukan seperti kita masukin koin ke vending machine lalu keluar kaleng jus, langsung bisa kita minum. Keselamatan bukan seperti itu. Butuh usaha keras. Saudara pikir, karena usaha dong. Bukan. Artinya bahwa firman itu ditaburkan. Itu artinya terus kemudian ada yang menyiram. Butuh doa, butuh ratapan dan air mata, butuh tangisan. Sebagaimana seorang ibu membesarkan anaknya. Seorang ibu pasti akan was-was, apakah anak saya ini besar nanti akan baik-baik saja. Penuh dengan kekhawatiran. Maka dia akan menjaganya, memberikan yang terbaik, mendidik moralnya, memberikan pengetahuan. Lalu kalau ada kesalahan, ibunya pasti akan menangis dan kemudian berusaha untuk terus mempertumbuhkan anaknya ini. Begitu juga saudara, orang Kristen adalah pekerjanya yang mempersiapkan panen. Dalam mempersiapkan panen ada kerja keras. Bukan seperti masukin koin lalu muncul kaleng jus. Seperti tanah di belakang, itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu tidak terjadi seperti ditendang lalu jadilah tangkuban perahu. Tidak. Ada usaha keras. Dikerjakan. Gym gratis, kata Kenny ya. Ada yang mungkin nih pegel nih otot segala macam. Yang tadinya di sebelah adalah rumah tua, lalu ada tikus, bahkan tetangga itu beli perangkap tikus gedenya minta ampun. Saya kaget juga baru tahu. Karena memang banyak tikus, banyak zaso, banyak rumput-rumput liar dan itu mengganggu dan akhirnya banyak nyamuk, banyak serangga, ada kodok, ada begitu banyak serangga. Lalu bahkan orang pun buang sampah sembarangan. Tapi kemudian ada yang bekerja keras mengolah tanah tersebut. Walaupun ini rumput palsu ya. Terlebih rumput organik lebih susah lagi. Ini rumput palsu pun sudah susah ya.
khususnya waktu penggemburan tanahnya, itu paling susah. Nah, itu seperti itu dan sekarang sudah menjadi indah, bisa kita pakai untuk beraktivitas. Dalam bertani itu ada tanah yang perlu dibajak. Kemudian ada penanaman yang dengan hati-hati dilakukan. Satu-satu. Diberikan pupuk. Ketika bertumbuh perlu dipangkas, menyakitkan, tetapi diperlukan untuk menghasilkan buah lebih lagi. Membutuhkan waktu yang panjang dan kerja keras. Tidak secara tiba-tiba. Membesarkan anak itu tidak tiba-tiba anaknya menjadi baik. Tidak, butuh usaha yang keras dan doa. Oleh sebab itu kenapa kita ada acara anak begitu banyaknya. Bahkan yang di Indonesia pun lihat, wah banyak sekali acara anaknya. Karena memang Tuhan menganugerahkan kita banyak anak. Ada 20-an orang anak di sini. Artinya Tuhan mempercayakan kepada kita untuk mendidik jiwa-jiwa yang masih kecil ini. Nanti ketika mereka besar, mereka boleh dipersiapkan dari mereka kecil dan itu butuh usaha keras. Butuh waktu yang panjang. Membangun relasi yang baik di dalam Tuhan demikian. Membangun relasi yang baik suami dengan istri, orang tua dengan anak jugalah demikian. Tidak ada proses yang cepat. Godaan terbesar bagi orang Kristen dan gereja adalah menyerah. Sama saja. Saya sudah lakukan apa yang saya bisa seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kok saya tidak melihat. Anak saya kok tetap bandel. Naik ke atas meja lari. Ya Tuhan, kapan anak ini bertobat? Padahal dia baru umur 3 ya. Wajar anak umur 3 itu jalan-jalan lari-lari. Memang itu di usianya seperti itu ya. Saudara, godaan terbesar bagi orang Kristen dan gereja adalah menyerah. Akhirnya bagaimana? Tidak mengajarkan firman Tuhan. Akhirnya menyerah. Berpikir sama saja dunia dengan orang Kristen. Daripada begitu ya sudah. Sebagaimana Pak Marlop katakan, nikmati saja dunia ini. Dan yang terjadi ketika anak ini besar, sama sekali tidak tahu apa itu yang rohani. Sama sekali tidak tahu apa itu yang namanya menghormati orang tua, menghormati Allah. Sama sekali tidak tahu. Dan itu dimulai dengan Kristus ada di dalam hati mereka. Yang terus kita kerjakan, yang terus kita usahakan dan doakan, itu butuh waktu yang panjang dan usaha yang keras. Sekali lagi, seringkali kita tergoda untuk menyerah. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan kita. Pelayanan yang setia membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Hampir saya putus asa waktu kerjain tanah sebelah waktu minggu lalu. Karena sebentar lagi hujan. Tapi saya tahu juga kalau hujan itu baik, tanah akan jadi padat. Jadi cepat-cepat kerjain. Dan bersyukur banyak tenaga yang kuat-kuat ya, anak-anak muda. Walaupun saya masih muda, tapi saya nggak sekuat mereka. Butuh usaha, butuh waktu, butuh tenaga. Pelayanan yang setia membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan yang berdaulat. Walaupun kita melihat saat ini, kok kayaknya ya Tuhan tidak ada jalan keluar. Semuanya dalam kuasa Tuhan yang berdaulat. Semuanya dalam waktu Tuhan. Mungkin suami ngeliat istri kok males-malesan terus ya di rumah, gak ngapa-ngapain. Saya kerja setengah mati, saya pulang, saya pun harus ngurusin anak. Atau sebaliknya. Loh, saya temenin anak setengah mati tiap hari sepanjang waktu. Sekarang kamu dong yang ngurusin anak sekarang. Saling menghantam, saling merusak. Kenapa? Tidak ada kesabaran. Kenapa? Tidak ada terima kasih kepada Tuhan. Karena belum melihat. Dengan kuasa Tuhan yang berdaulat, semuanya dalam waktu Tuhan. Orang yang setia bertekun akan melihatnya. Saudara, kita buka bersama-sama Galatia 6 ayat 9. Kita jadikan ayat hafalan kita. Galatia 6 ayat 9. Saudara, jangan menyerah kalau menjalankan kehidupan keluarga sulit. Karena awalnya pun ketika bertemu belum ada persiapan mengenai pernikahan. Seringkali seperti
mengenai pacaran pun kita lebih banyak dipengaruhi oleh dunia. Dan gak heran ketika menikah itu kemudian begitu banyak masalah. Kita buka Galatia 6 ayat 9 bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ketika di leadership training, Ibu Yeni bersaksi. Ketika dia bertemu dengan 2 orang Jepang, lalu 2 orang Jepang itu, ini lagi bicara pembuatan ehong, buku bergambar anak. Karena Ibu Yeni membuat buku bergambar anak. Lalu ketika bertemu dengan dosen dari Sofia University ya, betul ya, ada 1 orang lain lagi. Lalu 2 orang ini bilang, wah Ibu Yeni kok baik sekali ya, berbeda ya. Itu terang terpancar, menjadi berkat bagi orang lain. Kok kamu baik sekali ya. Ketika terus ada saudari kita yang pergi ke rumah orang yang ketakutan, gak tahu bagaimana hidup di Jepang. Dia pergi ke rumahnya, dia bersihkan rumahnya. Ini perbuatan yang sangat-sangat aneh. Tapi kemudian pemudi itu bisa terlepas, keluar dari cengkraman pada saat itu yang begitu mengerikan dia secara mental dan kesehatan fisiknya. Karena kotor. Siapa yang bisa lakukan? Orang-orang percaya. Yang Tuhan bentuk dan berubah secara kualitas moralnya. Ditransformasi oleh Tuhan senantiasa. Bukan berarti bahwa mereka tidak akan berdosa. Bisa berdosa. Tetapi mereka tahu kemana dia harus kembali. Yaitu kepada Tuhan. Bawa ke hadapan kaki Yesus. Dan kemudian diubah lagi. Daud. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan pelihara dia bagaikan biji matanya. Apakah dia tidak berdosa? Dia berdosa. Tapi masalahnya apa? Dia datang kepada Tuhan sajalah aku telah berdosa. Dia mengaku dosanya. Dia memohon kepada Tuhan pengampunan Tuhan. Dan kiranya sukacita keselamatan itu boleh Tuhan berikan kepadaku kembali. Sukacita atas keselamatan. Saudara, orang-orang percaya adalah pekerja. Tetapi yang menuai adalah Kristus. Kristuslah yang melakukan penuaiannya. Di ayat 16 katakan, dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Yesus yang akan mengumpulkan umatnya pada hari terakhir. Dan saudara akan terkejut lagi kalau saudara melihat apa yang terjadi dibandingkan dengan penuaian yang kedua. Tapi kita lihat yang penuaian yang pertama ini saudara. Di sini dia sekarang memanggil setiap orang. Kalau nanti di akhir zaman dia akan tuai untuk mendatangkan keselamatan. Tetapi saat ini Kristus di sini memanggil setiap orang dengan Injil. Diselamatkan berarti saudara secara pribadi mendengar suara Kristus yang berbicara ke dalam hati saudara. Yesus katakan, ikutlah aku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, dengan kematian Yesus dia menghapus dosa saudara. Dan panggilannya yang berbicara kepada dalam hati saudara, menyelamatkan saudara. Yesus sekarang sedang mengumpulkan umatnya sampai waktunya genap dari keempat penjuru bumi. Perhatikan angkanya, 4. Timur, utara, selatan, barat. Dari keempat penjuru bumi dikumpulkan umatnya. Dan pada hari kedatangannya dia akan menyapu dengan sabitnya untuk menyelamatkan. Dan akan mengumpulkan para pengikut-pengikutnya yang setia. Kalau anak-anak SD di Jepang, mereka diajar biasanya memang usia-usia awal untuk berkaitan dengan alam, dengan binatang. Dan ini mereka dibagikan tanaman. Nah, Calvin, dia sangat telaten mengerjakannya. Dia terus, hampir tiap hari dia terus bertanya, dia mau siram ini tanamannya. Bahkan ketika tanamannya belum dibawa pulang, dia sudah ambil 1 batang, dia tanam di rumah. Dia siramin, dia bilang, mama ini belum disiram, mama ayo siram. Dia telaten untuk siramin. Dia terus kasih dan akhirnya muncul bunga. Ini baru saya lihat baru hari ini muncul.
Kemarin saya nggak lihat. 2 hari mungkin sudah ada tapi saya belum lihat. Hari ini pagi baru muncul. Lalu saya langsung foto. Kevin mengerjakannya dengan tekun, telaten, kasih air, siramin, dan akhirnya menghasilkan bunga. Sedangkan waktu 3 tahun lalu kira-kira, Ethan pun mendapatkan hal yang sama. Dia dikasihkan asagao, tanaman ini ya. Lalu apa yang terjadi? Asagaonya kering karena dia biarkan saja di luar, tidak disiram. Kering. Maka kalau panennya Calvin berhasil, panennya Ethan gagal. Saudara, ketika kita mengerjakan suatu tanah atau pekerjaan atau ladang, penuaian manusia itu bisa gagal, bisa tidak jadi. Tetapi penuaian Kristus tidak akan gagal. Binatang-binatang buas ada. Dia akan datang. Tidak akan pernah bisa dia menghentikan atau memperlambat penuaian yang sedang dikerjakan anak manusia. Penuaian Kristus akan terjadi. Silakan ditutup. Soalnya di sepanjang kitab Wahyu, Injil atau kabar baik, itu selain bicara keselamatan di satu sisi, juga bicara penghancuran musuh-musuh Kristus. Kabar baik, kenapa kabar baik? Karena ada keselamatan. Lalu kenapa kabar baik? Itu satu sisi. Saudara mungkin sering kali menekankan hanya satu sisi sini. Satu sisi lagi penghancuran musuh-musuh Kristus. Keselamatan. Bicara Injil, kabar baik. Oleh sebab itu ada penuaian yang kedua. Dan ini seperti yang dikatakan dalam perjanjian lama. Kita buka bersama-sama Yoel 3 ayat 13. Yoel 3 ayat 13. Atas anugerah Tuhan ya, yang ada di PB, ada juga di PL. Yang disebutkan di PB, digambarkan, diperjelas di PL. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Penuaian kedua dimulai dengan seorang malaikat lain yang datang, yang keluar dari bait suci di surga dengan sabit yang tajam. Sama seperti Kristus dengan sabit yang tajam. Tetapi kemudian ada seorang malaikat lagi yang lain, jadi ada ketiga sekarang malaikat ya. Ada seorang malaikat lagi yang lain yang keluar dari mezbah sekarang. Dan pada dia punya kuasa atas api. Saudara ingat di mezbah itu ada apa? Di mezbah surga itu ada apa di sana? Di bawah mezbah itu ada? Sebagaimana kan ada mezbah, kalau dalam perjanjian lama juga mezbah di binatang di atasnya dikorbankan, maka darahnya kemudian mengalir ke bawah, ke pinggir ke bawah ya. Begitu juga mezbah di surga, di bawah mezbah itu ada apa? Jiwa-jiwa para martir. Ingat? Jiwa-jiwa para martir. Mereka berdoa, Tuhan kapan waktunya Tuhan akan membalaskan keadilan, mendatangkan keadilan. Dan Tuhan bilang, tunggu sampai waktunya genap. Dan disinilah waktunya genap. Tuhan menjawab doa para martir yang meminta keadilan. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Malaikat yang membawa sabit, malaikat kemudian membawa kuasa atas api, kemudian datang. Saudara, ini ketika bicara malaikat bawa kuasa atas api, ini bicara bahwa malaikat ini punya peran untuk menghakimi orang fasik. Dengan api ya, dengan api. Oleh karena itu dia membawa perintah Allah untuk mengumpulkan manusia yang memberontak. Serunya sama sekarang tapi kepada malaikat yang bawa sabit. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Perhatikan saudara, ada perbedaan antara penuaian pertama dengan penuaian kedua. Penuaian pertama yang menuai siapa? Yang menuai siapa? Penuaian pertama? Yesus. Yesus. Penuaian yang kedua yang menuai siapa? Malaikat. Ini bicara apa?
Ada relasi pribadi antara Kristus dengan umatnya. Tangan Kristus sendiri terlibat langsung untuk menyelamatkan umatnya. Ini dia pernah lakukan ketika dia datang di bumi ini, dan dia akan lakukannya dengan tangannya sendiri menyelamatkan umatnya. Penghakiman Tuhan lewat penuaian kedua, meskipun berada di bawah otoritas Kristus juga, itu tidak melibatkan relasi pribadi dengan Kristus seperti yang pertama. Tangan Kristus sendiri yang menyelamatkan umatnya pada penuaian pertama. Tetapi pada penuaian kedua, perintahnya cukup untuk menghakimi para pemberontak. Dikerjakan oleh malaikatnya. Sama sebagaimana dulu ketika Yesus di bumi, dengan tangannya sendiri dia akan melakukan penyelamatan akhir dengan mengayunkan sabitnya. Begitu juga dengan malaikat yang mengayunkan sabitnya, maka penghakiman akan terjadi. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Saudara, tidak ada cara untuk menghindarinya. Semua manusia yang memberontak akan dihakimi. Semua dosa harus dibayar di tata pengadilan Allah yang kudus. Di tata pengadilan Allah yang kudus, semua dosa harus dibayar. Kalau dosa-dosa saudara belum dihukum di pundak Yesus Kristus saat dia mati di kayu salib, maka pundak saudara sendiri, pundak Anda sendiri akan menanggung beban penghukuman Allah yang tidak terbatas. Orang-orang fasik akan berusaha menghindar dari penghukuman ini, tetapi kemudian mereka akan lari dengan sia-sia. Bahkan ketika mereka lari pun itu adalah ketakutan yang Tuhan datangkan kepada mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri dari wajah Dia yang duduk di atas tata dan murka anak domba. Malaikat akan mengayunkan sabitnya yang tajam dan akan mengumpulkan seluruh hasil panen anggur dan mencampakkan ke dalam kilangan anggur murka Allah. Dulu tempat pemerasan anggur biasanya terbuat dari batu, lalu anggur dimasukkan ke dalamnya, kemudian diinjak-injak. Setelah diinjak-injak, maka kemudian dari yang lubang di bawahnya akan keluar jus anggurnya ini ya. Air anggurnya ini akan keluar dan mengalir. Keluar dari saluran yang ada di bawah batu itu. Dikatakan anggur-anggur itu dikilang juga di luar kota. Dikilang di luar kota. Di luar artinya adalah penolakan dalam penghakiman Tuhan. Orang fasik ditempatkan di luar wilayah perjanjian kota keselamatan Allah. Saudara, siapa yang waktu zamannya dalam perjanjian baru di kitab Injil, siapa yang berada di luar menerima kutukan ini? Yesus. Kita ingat Yesus disalibkan di luar kota. Dan dengan demikian dia menanggung kesalahan, dia menanggung kutukan, dia menanggung rasa malu karena dosa kita. Di sana dia memberikan dirinya untuk diinjak-injak dalam kilangan anggur murka Tuhan. Dia tanggung dosa-dosa kita dan menerima hukuman. Sehingga kemudian kita bisa mengenakan kebenaran Kristus yang murni dan kudus. Pada waktu kedatangan Kristus kembali, penghakiman akan terjadi di luar kota juga. Di luar kota Allah. Di sana mereka yang menolak Yesus akan menderita murka Allah yang telah mereka pilih sendiri. Mereka tidak sabar. Mereka tidak bersyukur. Hukuman atas dosa adalah benar-benar mengerikan. Dan ini sebanding dengan dosa itu sendiri yang begitu mengerikan dan menjijikan. Maka hukumannya pun itu begitu mengerikan dan begitu menjijikan. Saudara, jangan berpikir dosa saudara bisa disembunyikan. Dari pasangan saudara bisa sembunyikan. Dari orang tua saudara bisa sembunyikan. Dosa yang dilakukan di tempat tersembunyi sekalipun adalah skandal yang terbuka di surga. Tuhan melihat, para malaikatnya melihat. Kalau dosa saudara tidak ditebus dengan darah Kristus, maka dosa-dosa itu akan Anda tanggung. Akan diinjak-injak seperti buah anggur yang matang dalam kilangan anggur murkanya. Dan yang lebih mengerikannya adalah pemerasan anggur itu membentuk aliran sungai darah yang sangat besar. 200 mil dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia kita nggak tahu artinya. Tetapi sebenarnya adalah 1600 stadia. 1600 stadia. Bahasa Inggris pakai 1600, bahasa Jepang pakai 1600. Saya belum lihat terjemahan baru 2 apakah pakai 1600.
1.600 adalah 4 kali 4 sebagaimana di dalam kitab Wahyu. Yohanes banyak pakai simbol. 4 melambangkan 4 mata angin. 4 melambangkan ciptaan. Artinya ini seluruh penjuru bumi. 1.000 artinya banyak, melambangkan kesempurnaan penghakiman Tuhan. Penghakiman terakhir akan benar-benar menghancurkan setiap sisa-sisa kejahatan. Dan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia terjadi. Dosa dihapuskan seluruhnya. Saudara, akhir orang percaya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Pada orang-orang percaya ada buah-buah yang saleh. Buah yang manis bahkan bisa dicicipi oleh orang yang berada di sekitarnya. Ini orang percaya. Orang yang percaya menerima dengan senang hati harga yang harus dibayar karena mengikut Yesus. Orang yang tidak percaya buahnya masam. Mereka tentu tidak memikul salib Kristus. Tidak memikul salibnya sendiri. Bahkan mereka menempatkan salibnya kepada orang lain. Kamu yang kerjakan saja, jangan saya. Karena memang tidak mampu sebelum mengenal Kristus. Saudara, ada jenis kekristenan yang menyembunyikan murka Allah. Mereka menghindar untuk menyebutkan penghakiman Allah yang mengerikan ini. Mereka berpikir bahwa hal itu akan membuat Injil tidak enak didengar. Maka ketika mengabarkan Injil tidak ada berita mengenai penghakiman. Dan itu salah besar. Yohanes memperlihatkan kepada kita sepanjang firman Tuhan memperlihatkan kepada kita tentang penghakiman Tuhan selain keselamatannya. Mereka berpikir bahwa hal itu akan membuat Injil tidak enak didengar. Tetapi sebenarnya mereka gagal untuk menyadari bahwa Injil menyelamatkan kita dari murka Allah. Kita harus memberitakan kebenaran. Itu satu set kasih Allah dan keadilan Allah. Satu set kasih Allah dan keadilan Allah. Jikalau saudara belum pernah mengakui dosa saudara kepada Tuhan, pengakuan dosa adalah yang paling pertama yang perlu saudara lakukan. Saudara datang kepada Kristus untuk pengampunan dan keselamatan. Dan ini adalah masalah yang paling mendesak dalam hidup saudara. Melalui iman kepada salib Kristus, saudara akan menemukan bahwa Yesus telah menanggung murka Allah bagi saudara. Sehingga dia akan juga mengumpulkan saudara dalam tuaian terakhir. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Marlo boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, akan datang kembali sebagai hakim dengan membawa sabit yang akan memisahkan gandum dan ilalang. Itu adalah sebuah peristiwa yang sungguh nyata ya Tuhan. Engkau akan datang memisahkan dan mengumpulkan umat-Mu dan akan menghukum mereka yang tidak percaya. Kami sungguh takut dan gentar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami, mengkoreksi hati kami ya Tuhan. Apakah kami sudah hidup sebagai seorang gandum yang setia, sebagai domba yang setia di hadapan Tuhan. Kiranya lah ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh berkenan menguduskan kami. Kalau ada di dalam hati kami hal-hal yang tersembunyi ya Tuhan, yang dosa-dosa yang masih ada dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan sendiri yang berkenan memberitahukan kepada kami. Doronglah hati kami ya Tuhan, pertobatkan kami dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang telah memberikan pengampunan kepada kami sebagai orang percaya, biarlah kami juga boleh terus mengerjakan keselamatan itu dengan setia. Tanamkanlah terus ya Tuhan kebajikan-kebajikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup sebagai orang Kristen, melakukan kebajikan moral yang boleh dilihat oleh dunia ini. Dan kami pun boleh menyaksikan bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa kalau ada di antara kami juga yang belum percaya ya Tuhan, yang masih belum
mengerti bagaimana hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan anugerah. Pertobatkanlah ya Tuhan, dan bawalah kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu untuk sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang sebagai seorang hakim yang menghakimi. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menanggung penghukuman yang seharusnya ditujukan kepada orang-orang berdosa. Dan Tuhan kami Yesus Kristuslah yang telah mencurahkan darahnya supaya kami orang-orang yang percaya boleh diampuni. Kiranya lah ya Tuhan, Engkau juga berkenan terus memakai hidup kami untuk menyatakan Tuhan di tengah-tengah negara ini. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Pakai terus gereja-Mu di tempat ini untuk meninggikan Tuhan Yesus Kristus, memberitakan anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang akan datang sebagai hakim di akhir zaman nanti. Di dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin.